Salve saudara-saudari, selamat malam. Jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liberabit Vos. Dunia sosial media, pertempuran sosial media sekarang sedang berapa di antara Paus, Maria, dan Patung ya, seputar itu. PMP, Paus, Maria, dan Patung. Dunia kekristenan diserang oleh bidat-bidat yang berseliweran dengan paus-paus yang berseliweran, sedang memfokuskan diri pada PMP, Paus, Maria, dan Patung. That's the core of the bidat Protestantism. Nah, malam ini mari kita melihat konsepsi tak bernoda dari Bunda Maria, Protestantisme, dan masalah common sense. Ya, common sense itu penting. Nah, untuk membahas kedua hal ini tentang konsepsi Maria tak bernoda atau Maria Immaculata itu, saya banyak membaca dari apologet Mariologi yang terkenal Dave Armstrong, dan dia banyak menulis tentang itu, berdialog dan juga membuahkan artikel-artikel untuk apologi terhadap Maria Immaculata. Juga ada satu tulisan tentang common sense ini dari Marge Fenelon, juga seorang apologet Katolik. Nah, dari situ mari kita bahas apa sih konsepsi tak bernoda perawan Maria yang terberkati. Apa hubungannya dengan Protestan yang terlalu sibuk membantah doktrin ini? Dan bagaimana kita lihat secara common sense atau akal yang waras ya. Jangan sola-solaan, begitu maksudnya. So, saudara-saudariku, banyak dari saudara-saudari Protestan kita yang terhormat memiliki masalah besar dengan kepercayaan Katolik, kepercayaan kita tentang perawan Maria yang terberkati. Blessed Virgin Mary. Ada seorang Katolik, mantan Protestan, ya, mantan Protestan suami istri yang cukup terkenal ya, Spill Scott Hahn dan istrinya Kimberly Hahn. Kimberly Hahn ini secara khusus pernah memberikan ceramah yang cukup hebat ya, dan Dave Armstrong yang banyak menulis apologi tentang Maria ini berkata bahwa Kimberly Hahn ini adalah salah satu favoritnya tentang berbicara tentang Maria. Ceramah ini berjudul Mary, Mary, Quite Contrary. Rupanya dia merefleksikan bagaimana apa yang pernah dia anggap, dia miliki, dia paradigmanya sebagai orang Protestan terhadap Bunda Maria itu sama sekali bertentangan dengan realitas yang seharusnya. Ya. Nah, konsepsi Maria Immaculata adalah salah satu dari kekasan Katolik yang kontroversial. Sudah khas Katolik, kontroversial lagi. Nah, seperti doktrin-doktrin Maria lainnya, dan ini tidak asing bagi kitab suci ya, bukan sesuatu yang unbiblical, ya, tidak alkitabiah. Juga sebenarnya tidak asing dengan sistem kepercayaan Protestan itu sendiri, yang ya sebagaimana mereka sendiri keliru berpikir bahwa hal itu bukan sesuatu yang Kristiani oleh Paus Al-Muf misalnya. Dan biasanya ada dua argumen utama yang bisa diberikan oleh seorang apologet atau orang Katolik awam biasa, awam sederhana yang mau membela terhadap serangan tidak berujung dari Protestan paus-paus itu. Nah, pertama-tama pentinglah kita sepakati bersama sebagaimana orang Protestan pasti sepakat tentang sola gratia ya. Jadi kita memfokuskan pada the absolute primacy of grace, keutamaan mutlak dari rahmat itu ya di dalam doktrin ini. Ya, sola gratia, ini benar-benar sola gratia ya dalam konsepsi Maria Immaculata. Ya. Ya, ini bukan hal yang pertama dan terpenting bagi Maria ya. Karena begini, bagaimana orang yang penuh kasih karunia dan kebenaran yang luar biasa ini ya, bukan karena dari dirinya sendiri mampu untuk mendapatkan itu, dia layak untuk mendapatkan, tetapi tentang kasih karunia Allah itu sendiri dan misteri inkarnasi serta apa yang sepatutnya, apa yang pantas, apa yang fitting bagi Yesus yang Allah manusia itu untuk dilahirkan dari ibu manusia yang tercipta. Sang pencipta harus lahir dari seseorang yang tercipta. Pribadi yang tidak tercipta
Bagaimana dia bisa dilahirkan dari pribadi yang tercipta. Ya. Jadi tidak seorang pun dari kita, termasuk perawan yang terberkati ini, bisa menghasilkan kekudusan kita sendiri. Ya. Karena kalau dengan demikian itu sebenarnya adalah bidat yang disebut Pelagianisme yang sudah lama dikutuk oleh gereja. Ya. Seorang bisa mengerjakan keselamatannya sendiri terlepas dari Tuhan. Karena semua pada akhirnya itu berasal dari Tuhan. Sola gratia. Nah, Maria ini membutuhkan seorang penyelamat sama seperti kita semua, ya. Karena ada dalam pernyataannya sendiri. Lukas bab 1 ayat 47 yang sering diulang-ulang oleh Paus Al-Mofu, yang dilemparkan kepada orang Katolik sebagai semacam taktik. Gotcha, I got you. Besok cekik lu di batang leher, begitu. Dengan menyatakan, Lukas bab 1 ayat 47 itu menyatakan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Itu menyatakan bahwa Maria membutuhkan juru selamat seperti kita. Ya, orang Katolik setuju. Ya, Maria membutuhkan juru selamat. Dia diselamatkan dari kejatuhan dosa, bukan diselamatkan dari dosa yang ada. Gitu. Diselamatkan dari jatuh ke dalam dosa, bukan diselamatkan dari sudah berada dalam dosa. Ya, itu yang kalau tidak pakai otak dan hanya sola scriptura itu hasilnya seperti itu. Ya. Ya, ini penting untuk kita orang Katolik, ya. Ya, kasusnya bisa dibilang melibatkan lebih banyak kasih karunia yang bebas, ya, daripada yang pernah dilakukan orang lain. Karena gratia, kasih karunia ekstra ini secara tegas diberikan kepada Maria oleh Tuhan sejak saat pembuahannya, saat konsepsinya, sejak dikandung dalam ibunya Santa Ana. Jelas, ini tidak ada hubungannya dengan jasa atau pilihan Maria sendiri. Sola gratia, ya. Adam dan Hawa juga tidak berdosa sebelum mereka memberontak dan jatuh. Dan malaikat yang diciptakan yang belum jatuh juga, itu dalam keadaan tidak berdosa, kan? Jadi, ciptaan yang tidak berdosa itu mungkin, artinya mungkin, ya, mungkin ada. Ada ciptaan yang tidak berdosa itu mungkin ada secara Alkitabiah. Ya, Alkitab mengatakan bahwa ada ciptaan yang mungkin tidak berdosa. Ya. Contohnya Adam dan Hawa. Malaikat yang belum jatuh itu. Nah, kemudian Maria memilih untuk bekerja sama dengan Allah di dalam kabar sukacita. Lukas bab 1 ayat 38. Lihat juga Filipi bab 2 ayat 13. Dan tidak pernah berdosa. Tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan bahwa Maria mencuri keledai lalu dia bertobat kepada Yesus putranya. Itu yang cara baca Protestan. Dan ini memang sangat mulia di antara umat manusia dan sangat layak untuk penghormatan, untuk mendapatkan penghormatan yang sepatutnya. Bukan penyembahan tanda seru, ya, bukan penyembahan. Tetapi, ya, asal-usul seperti ini, karena dia memilih mengatakan iya untuk bekerja sama dengan Allah dalam peristiwa anunciasi itu adalah, sekali lagi itu rahmat yang murni rahmat. Ya. Alone, sola gratia, ya. Dan karena itu, tidak ada orang Protestan yang dapat mengklaim bahwa konsepsi Maria Immaculata itu melanggar apapun yang Alkitab katakan tentang kasih karunia. Justru sebaliknya. Maria Immaculata itu justru menegaskan pentingnya kasih karunia dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, common sense-nya Protestan anti Maria itu tidak jalan. Ya. Mereka intinya asal bukan Katolik, ya, gitu. Lalu mereka cuplik ayat untuk membenarkan ABK mereka. Hal kedua yang harus diceritakan kepada seorang Protestan keras kepala anti Maria yang waspada tentang Mariologi adalah fakta yang kurang diketahui oleh si Protestan anti Maria sendiri, bahwa Martin Luther, pendiri Protestan, percaya pada oleh Dave Armstrong ini disebut sebagai bentuk yang sedikit dimodifikasi dari Maria Immaculata, konsep Immaculate Conception. Jadi Martin Luther itu percaya pada Immaculata konsepsi tak bernoda Maria. Martin Luther itu memiliki Mariologi yang sangat tinggi, ya. Protestan sejati, Protestan paling sejati Martin Luther. Tapi Protestan yang semakin ke sini semakin ke sana. Karena sudah banyak paus, kan mereka tidak mau terima paus Luther. Luther sudah menolak, sudah mengangkat diri jadi paus.
Mereka ikut pausnya, kemudian begitu mereka rasa sudah bisa mampu menjadi paus sendiri, akhirnya mereka menjadi paus lagi. Itulah kepausan tak berhingga ad infinitum dalam Protestantisme. Nah, pada tahun 1544, hanya 2 tahun sebelum kematiannya, Romo Martin ini menulis seperti ini. Allah telah membentuk jiwa dan tubuh perawan Maria yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia bebas dari segala dosa. Ya, kutipan. Dan pada tahun 1545, Romo Martin juga masih menyatakan bahwa perawan Maria tidak berdosa dan tidak dapat berbuat dosa untuk selamanya. Ya, jika bahkan Martin Luther dapat menerima ketidakberdosaan Maria yang sebenarnya, maka setiap Protestan bisa melakukannya. Karena tidak ada dalam doktrin ini yang bertentangan dengan Alkitab sama sekali. Ya. Dan memang penuh kasih karunia, bahasa Yunaninya kekaritomene, dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28, kalau dipahami dengan benar dan diperiksa secara mendalam, adalah bukti Alkitabiah yang eksplisit tentang kebebasan Maria, kebebasan Maria dari dosa yang sebenarnya. Ya, makanya saya video terakhir saya minta paus-paus Protestan untuk menjelaskan kepada kita orang Katolik apa tafsiran paus Protestan tentang kekaritomene dalam Lukas bab 1 ayat 28. Kita melihat seberapa jauh heresinya. Nah, pemimpin Protestan awal yang bernama Huldrych Zwingli, si Zwingli ini, juga percaya pada Maria Immaculata. Ya. Zwingli menyebutnya, menulis seperti ini. Bunda Allah, perawan Maria yang selalu murni dan tak bernoda, dan mengatakan bahwa, dan Zwingli juga mengatakan bahwa Maria ini tidak memiliki jejak noda sekecil apapun. Jejak noda terkecil tidak dipunyai oleh Maria. Dan ini terdengar sangat mirip dengan seorang Katolik ya di zaman sekarang. Sangat-sangat Katolik, ya, Huldrych Zwingli ini. Ya. Dia juga menulis seperti ini. Allah juga telah menguduskan dan menyucikan ibu dari putra yang kudus, karena sudah sepatutnya seorang putra yang begitu kudus harus memiliki ibu yang begitu kudus. Wow. What's the English words for this? Jadi Huldrych Zwingli ya, kata-katanya bagus sekali, saya senang. Oke. Mary was sanctified through the grace and blood of her own Son, and through the gift of the Holy Spirit has been richly gifted above all women. Di sebelumnya, God has also sanctified and purified the mother of the Holy Son. For it was fitting that so holy a son should have so holy a mother. Oh, bahasanya bagus ya, saya senang, bunyinya puitis. God has also sanctified and purified the mother of the Holy Son, for it was fitting that so holy a son should have so holy a mother. Kayaknya telinga Protestan agak cempreng kalau sebut puisi, musik, patung yang indah-indah. Mereka itu tidak sadar seni sih, tidak punya apresiasi seni. Nah, demikian juga saudara-saudariku, penerus dari Zwingli di Zurich ini di mana? Zurich, Heinrich Bullinger menulis bahwa Maria itu dikuduskan melalui kasih karunia dan darah putranya sendiri, dan melalui karunia Roh Kudus telah dikaruniai dengan penuh, dengan kaya di atas semua wanita, among other women. Dan bahwa Maria penuh kasih karunia, full of grace, gratiae plena, dan memiliki perkenan dan kasih karunia khusus dengan Tuhan, dan menerima kasih karunia yang paling besar dan terbesar dari Tuhan. Itulah sebabnya dia adalah yang paling berbahagia dan dicintai oleh, paling menyenangkan Tuhan, ya, favor, highly favored, ya, dan dicintai oleh Tuhan dari semua yang ada. Tulisan asli dari minimal dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Sanctified Mary was sanctified through the grace
and blood of her own Son, and through the gift of the Holy Spirit, has been richly gifted above all women, and that she was full of grace, and has special favor and grace with God, and received the most and largest gift of grace from God, and that is why she is the most pleasing and beloved to God of all. Ya. Tulisan Protestan pertama ini sangat menarik ya. Ini sangat-sangat Katolik, seperti mirip-mirip dengan tulisan seperti Louis Montfort, siapa lagi? Alphonse Maria de Ligori, ya. Ternyata tulisan begini bagus. Nah, itu pernyataan dua hal tentang Maria Immaculata dari Common Sense dan dari pernyataan Protestan awal. Nah, bagaimana kita menjelaskan dengan orang yang tetap skeptik dengan konsepsi Bunda, konsepsi Maria Immaculata, Maria dikandung tanpa noda ini. Jadi, Katekismus Gereja Katolik bagi kita orang Katolik sudah jelas ya. Tercatat dalam KGK nomor 508, Maria adalah buah penebusan yang paling baik. Sejak saat pertama pembuahannya, dia benar-benar terpelihara dari noda dosa asal, dan dia tetap murni dari semua dosa pribadi sepanjang hidupnya, selama hayat di kandung badan. Itu tambahan dari saya. Bagi banyak orang, doktrin konsepsi tak bernoda ini, Maria Immaculata, adalah yang paling sulit dipercaya dari semua ajaran gereja. Ya. Harus kita akui. Gagasan bahwa Maria benar-benar tidak berdosa bisa sulit dipercaya dan bahkan disalahartikan, seperti terjadi oleh paus-paus yang keliaran di sosial media ini. Dan itulah mengapa mengetahui bagaimana menjelaskannya kepada para skeptis ini sangat penting bagi kita orang Katolik. Ya, mari kita mulai dengan beberapa latar belakang. Ya, Paus Pius ke-9 secara infalibel mendefinisikan dogma Maria Immaculata, Maria yang dikandung tanpa noda dosa, pada tanggal 8 Desember 1854. Pernyataannya adalah seperti ini. Perawan Maria yang Maha Kudus, nah ini Maha Kudus dalam bentuk analog, ya, saya sudah pernah jelaskan, pada saat pertama pembuahannya, melalui karunia rahmat dan hak istimewa yang unik dari Allah yang Maha Kuasa, dan mengingat jasa Yesus Kristus penebus umat manusia, dipelihara bebas dari semua noda asal, segala dosa asal. Ini dari Konstitusi Apostolik Paus Pius ke-9 tentang Maria dikandung tanpa noda dosa. Itu Ineffabilis Deus. Apa tadi bahasa Inggrisnya ya? In English, what it mean? Enggak ada sih. Oke. Nah, apa arti sebenarnya dari pernyataan dari Paus Pius ke-9 ini? Artinya, sejak Maria ada, dia diselamatkan dari dosa asal. Dan akibatnya, dia juga diselamatkan dari noda atau akibat dari dosa asal itu. Jadi, kan dia sudah diselamatkan dari dosa asal, maka juga selamat dari akibat dari dosa asal itu. Karena itu, sifatnya, naturnya, kodrat Bunda Maria tidak rusak sama sekali ya. Tidak rusak. Kalau kita yang lain, karena tidak selamat dari dosa asal, maka kodrat kita tetap terluka. Ya. Dan kodrat Maria sama sekali tidak terluka. Ya. Dan pertanyaan, mengapa Maria diberi hak istimewa ini? Ya, karena hubungannya dengan Tuhan kita. Karena hubungan itu bukan sekedar relasi, tapi itu partisipasi penuh. Ya. Partisipasi penuh dengan Tuhan kita. Jadi pertanyaan, ada seorang paus sosial media yang bertanya bahwa kalau Maria tidak berdosa, kenapa dia mati? Ya, karena Kristus mati, dia pasti mati. Ya. Kan dia itu, di mana ada Kristus, di situ dia ada. Kristus mau mati, dia juga mati. Kalau Kristus tidak mati, ya dia tidak mati. Begitu. Ya, bukan karena dosa, tapi karena partisipasinya dengan Tuhan. Karena hubungannya dengan Tuhan, maka Tuhan tidak berdosa, ya dia yang harus tidak berdosa. Kalau tidak selesai, serangan kepada Maria, kenanya kepada Yesus. Ya. Jadi Mariologi itu adalah benteng Kristologi. Jadi Maria adalah ibu Tuhan, dan pada saat yang sama Tuhan itu adalah juru selamatnya. Ya. Sebagai umat Katolik,
kita percaya bahwa Maria secara proaktif ditebus. Atau dengan kata lain, dia ini menerima buah penebusan Kristus sebelum pembuahannya dikandung ibunya. Ya. Jadi kita perlu ingat bahwa konsep kita tentang waktu itu tidak seperti konsep Tuhan ya. Konsep kita itu linear, ya, terus dari ada masa kini, masa lalu, masa sekarang. Tapi untuk Tuhan itu ada eternitas, sekarang dan selamanya. Dimensi kita tentang waktu, Tuhan itu melampaui dimensi waktu ya. Jadi penebusan Yesus itu termasuk yang Henokh dan Elia bisa masuk ke surga itu. Karena kita tidak bisa pakai konsep kita tentang waktu, menyamakan konsep kita tentang waktu dengan konsep Tuhan tentang waktu. Ya, atau penyelenggaraan Tuhan itu tentang waktu itu sendiri. Nah, bersama Tuhan segala sesuatu mungkin, dan Tuhan memiliki kuasa untuk memberikan penebusan kepada Maria sebelum Maria dikandung di dalam rahim Santa Ana. Gereja juga mengajarkan bahwa Maria itu bebas dari dosa pribadi juga, karena naturnya tidak rusak. Ya, kita yang lain itu natura vulnerata, atau kalau Protestan natura corrupta. Maria tidak mengalami natura corrupta maupun natura vulnerata. Karena memang tidak terganggu dosa asal, maka dia tidak mengalami akibat dari dosa asal itu, yaitu natura corrupta atau natura vulnerata. Ini karena akibat dari konsepsinya yang tak bernoda. Konsepsi itu kan pembuahannya ya. Jadi orang-orang yang skeptis, sama seperti paus-paus Protestan yang keliaran di luar, keliaran di sosial media, mungkin mengatakan kepada kita orang Katolik bahwa doktrin Maria Immaculata ini tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Mereka bisa jadi mengutip surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma, di mana Rasul Paulus menulis, semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini berulang kali ditekankan oleh siapa? Paus MYM ya. Ya, tapi tanpa membaca konteks secara cermat. Ya, tapi ujung-ujungnya juga terakhir dia mengeluarkan mengeluarkan Yesus di situ. Ya, semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, artinya tidak semua. Karena Yesus tidak, ya. Tetapi dalam kasus ini sebenarnya Santo Paulus itu mengacu pada dosa pribadi yang tidak dapat dilakukan oleh Maria karena penebusannya yang proaktif, dan juga tidak dilakukan oleh anak-anak umur 2 tahun ke bawah, atau oleh orang gila atau orang yang hilang ingatan sama sekali. Ya. Jadi ada banyak pengecualian. Yesus, Maria, banyak anak-anak kecil lainnya. Banyak orang gila yang ada di muka bumi ini. Mereka tidak berdosa pribadi. Tidak bisa melakukan dosa pribadi. Tapi, eksegesi tentang Roma bab 3 ayat 23 kita serahkan kepada ekseget kita yang berkompetensi. Kita tidak perlu masuk sampai ke situ. Nah, Maria, pemeliharaan Maria dari dosa asal tidak menghilangkan kebutuhannya akan juru selamat atau penebus. Ya. Maria membutuhkan juru selamat, Maria membutuhkan penebus, tetapi dia diberikan penebusan yang jauh lebih sempurna dari kita yang lain. Ya. Nah, Duns Scotus, seorang teolog Fransiskan Inggris abad ke-13 itu menggunakan contoh pasir hisap untuk menjelaskan penyelamatan atau penebusan Maria yang jauh lebih sempurna ya. Nah, Santo Bonaventura ini menggunakan analogi atau gambaran seperti ini. Kalau seseorang menarik kamu keluar dari pasir hisap setelah ada jatuh, pasir hisap itu maksudnya pasir yang begitu kita bergerak, kita semakin terhisap ke bawah. Saya belum pernah ketemu, tapi yang pernah saya dengar tentang pasir hisap seperti itu. Begitu kalau kita terperangkap dalam pasir itu, sebaiknya jangan bergerak, karena kita semakin bergerak, kita akan semakin tenggelam ke dalam. Semakin meronta, semakin jatuh, tenggelam begitu. Nah, jika seseorang menarik Anda keluar dari pasir hisap setelah Anda jatuh, Anda akan mengatakan bahwa dia menyelamatkan Anda. Ya, dia itu penyelamat Anda kan? Tapi jika orang tersebut mencegah Anda supaya jatuh ke pasir hisap itu,
Anda juga akan mengatakan bahwa dia menyelamatkan Anda dengan lebih sempurna. Karena dia membuat Anda tidak jatuh ke dalam pasir hisap. Jadi lebih sempurna kan penyelamatannya. Daripada kamu sudah jatuh, baru dia tarik kamu keluar. Tadi kau di mana? Begitu. Ya, dan menyelamat. Jadi, kalau orang yang tarik kamu keluar dari lubang, itu kamu mengatakan, ya dia sudah menyelamatkan Anda. Tapi orang yang mencegah kamu jatuh ke dalam lubang, itu dia setelah menyelamatkan Anda dengan lebih sempurna, dengan cara yang lebih sempurna. Nah, mari kita lihat ke bagian lain dari kitab suci, Injil Santo Lukas. Bagaimana malaikat Gabriel menyapa Maria? Kita baca dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 31 ya. Pada bulan ke-6, malaikat Gabriel diutus dari Allah ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang pria yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Dan nama perawan itu adalah Maria. Dan dia datang kepadanya dan berkata, "Salam, yang penuh kasih karunia, Tuhan menyertai kamu." Tapi dia sangat terganggu dengan salam itu, Maria sangat terganggu dengan salam itu, dan memikirkan dalam hatinya, sapaan seperti apa ini? Malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, karena engkau telah mendapat perkenan di hadapan Tuhan. Dan lihatlah, engkau akan mengandung dalam rahimmu, dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Yesus." Ini saya terjemahkan terjemahan bebas ya, dari Revised Standard Version Catholic Edition. Revised Standard Version Catholic Edition. Jadi bisa parafrase intinya seperti itu. Intinya poinnya ada pada salam, hai yang penuh kasih karunia. Haire ke karitomene. Jika Maria telah tersentuh oleh dosa, kalau Maria itu dalam keadaan berdosa, Gabriel tidak menunjukkan bahwa dia itu penuh kasih karunia. Dia tidak ke karitomene. Ya. Setiap keberdosaan itu sama sekali mengurangi kasih karunia di dalam jiwa kita. Ya. Dosa itu selalu membuat kasih karunia itu berkurang. Nah, kalau memang kasih karunia itu berkurang dalam diri Maria, seharusnya malaikat itu tidak mengatakan ke karitomene. Begitu. Dia dipanggil salam Maria. Begitu. Tidak pakai ke karitomene lagi. Ya. Tapi di saat itu malaikat tidak memanggilnya dengan salam Maria ya. Yang dipanggil kaire ke karitomene, bukan kaire Maria. Kaire ke karitomene. Nah, ini penting sekali karena nama, what's in a name? Apalah arti sebuah nama? Ya. Pada saat itu sebenarnya malaikat Gabriel sedang mengganti nama Maria atas rencana Tuhan. Nah, dan ingat, dalam kitab suci itu Tuhan ganti nama seseorang itu ada maksud. Dan teman-teman kita Protestan, saya tunggu sampai sekarang, mereka belum menjelaskan kepada kita mengapa Tuhan kita Yesus Kristus mengganti nama Simon menjadi Kefas. Ya. Mengapa ya? Apakah ada paus-paus di luar yang mencoba menjelaskan kepada kita? Pertanyaan belum dijawab oleh seorang apologet Protestan adalah, mengapa Tuhan kita Yesus Kristus mengganti nama Simon menjadi Kefas? Ya. Nah, saudara-saudariku, setiap keberdosaan itu sama sekali mengurangi kasih. Setiap keberdosaan itu memang sama sekali mengurangi kasih karunia dalam jiwa. Dan melalui salamnya, malaikat itu mengakui bahwa Maria itu telah mencapai kepenuhan kasih karunia dan dengan demikian bebas dari segala dosa. Untuk pernyataan logisnya, saya sudah menghadirkan premis-premis sebagai bantahan kepada Paus Almofu, salah satu paus yang berkeliaran di sosial media ini. Ya. Nah, Santo Efraim dari Syria sekitar tahun 306 sampai 373 itu adalah seorang bapak gereja dan dokter gereja yang terkemuka ya. Dia adalah otoritas terkemuka dalam banyak ajaran gereja mengenai sinlessness of Mary, ketidakberdosaan Maria. Dan dia menulis sebuah puisi yang diterjemahkan dalam, ya menulis bukan puisi maksudnya, tapi ajarannya, tapi dalam bentuk tulisan seperti ini. But in English ya, saya harap banyak di sini yang tahu bahasa Inggris. Oke.
You, Christ alone, and your mother are more beautiful than any others. For there is no blemish in you, nor any stains upon our mother. Who of my children can compare in beauty to this? Ini kutipan dari The Nicene Hymns, chapter 72, chapter 27, atau sudah balik, chapter 27, verse 8, bab 27 ayat 8. Nah, kesimpulannya saudara-saudariku, dengan common sense, dengan menggunakan common sense, Maria Immaculata itu sangat masuk akal. Yesus Kristus adalah Allah manusia, Firman yang berinkarnasi. Dia maha kuasa, maha tahu, maha sempurna, dan menentang dosa dalam segala bentuk. Lalu, bagaimana dia bisa dikandung dan dilahirkan dari rahim yang tidak sempurna yang telah disentuh oleh dosa? Oke. Ada pernyataan beberapa teman Protestan yang apakah ini pernyataan yang resmi dari Protestan tertentu? Tidak tahu, tapi yang sering muncul dalam video-video saya tanggapannya adalah bahwa Allah sendiri menyucikan rahim Maria. Jadi sejauh mana batasan rahim itu kita tidak tahu. Maksudnya yang buah yang rahimnya itu kah? Lalu yang hubungannya dan lainnya bagaimana? Protestan ini memang. Itu untuk menyucikan Maria saja mereka melakukan heresi di situ. Pilih rahimnya saja. Sementara kepala, otak, jantung Maria tidak disucikan. Nah, semua itu diatur oleh jantung kan, lalu bagaimana? Jadi itu masih terjadi heresi ketika menyebut penyucian Maria untuk siap. Hanya rahimnya saja yang disucikan. Tapi Maria tetap berdosa. Bagaimana dia berdosa tapi rahimnya tetap suci? Itu bertabrakan dengan akal budi ya. Makanya saya sarankan orang Katolik kalau baca kitab suci itu pakai common sense ya. Dan memang jadi bagaimana kalau Maria bisa berdosa, kemudian dia bisa melahirkan Allah yang maha tahu, maha sempurna, yang menentang dosa dalam segala bentuk, apa yang terjadi? Jadi dilema yang tertinggal bagi paus-paus Protestan yang berseliweran di sosial media adalah Tuhan Yesus berdosa karena mendapat dosa dari Maria, atau misteri inkarnasi tidak pernah terjadi. Kita balikan ke pernyataan MYM yang justru dia pakai putar balik bahwa kalau Maria tidak berdosa itu yang doketisme. Padahal kalau Maria berdosa seperti ini mereka harus berhadapan dengan dilema ini. Ini bukan false dilema. Ini bukan false dilema, ini benar-benar dilema yang sesungguhnya. Entah Tuhan itu berdosa, ayat kitab suci tidak menyelesaikan masalah ya, paus-paus. Kamu sekedar cuplik ayat itu tidak menyelesaikan masalah logika. Ya, cuplik ayat tidak menyelesaikan common sense. Cuplik ayat tidak menyelesaikan masalah logika. Harus jelaskan secara otak, bukan curi ayat. Jadi, jelaskan kepada orang Katolik bagaimana ketuhanan Yesus menyelamatkan kemanusiaan Yesus. Anda dihadapkan pada dua dilema. Kalau memang Maria berdosa, konsekuensinya Yesus berdosa. Kalau Yesus tidak berdosa, berarti Yesus tidak benar-benar menjadi manusia. Jadi, entah Yesus berdosa atau inkarnasi tidak terjadi. Good job, paus-paus sosial media yang semakin ke sini, semakin ke sana. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen.